Masih di Startup Clinic, kita masih ngobrol bersama para Gen Z yang sangat berbakat hari ini. Ada Marcel dan juga Zidan nih. Kita ngomongin tentang bagaimana tadi mungkin bisa dibilang point of view-nya Gen Z ya, menghadapi dunia zaman sekarang dan mungkin proyeksi untuk masa depan yang ternyata memang penting ketika kita bisa mengenali potensi diri. Biar nggak salah jurusan, dan kalaupun salah jurusan, bisa kembali ke jalan yang benar gitu ya. Nah, ini kalau salah satu cara untuk bisa menemukan potensi diri ini kan berarti dengan tes Gen Z ini. Nah, mungkin boleh cerita dulu, kegelisahan apa sih yang akhirnya membuat kalian membuat tes Gen Z ini? Oke, jadi pertama waktu itu pertemuan dengan salah satu konten kreator gitu ya. Beliau adalah dosen dan kebetulan apa sih yang sebenarnya bisa kita berikan ke teman-teman mahasiswa gitu ya, karena terutama beliau dan saya juga sering roadshow ke beberapa kampus gitu kan. Terus kemudian sering juga ketemu maba-maba. Nah, ada keresahan di mana maba-maba ini kan walaupun maba tapi udah ngerasa salah jurusan lah, gimana gitu kan. Apakah dia sebenarnya salah jurusan atau cuman dia belum menemukan jati diri dia aja gitu ketika masuk. Sehingga muncullah permasalahan yang mungkin sering dibilang resilience gitu kan, resilience terhadap Gen Z gitu. Nah, akhirnya dalam pilar-pilar resilience ini kita berpikir bahwasanya ada salah satu metode yang bisa kita lakukan, yaitu tes minat bakat gitu kan. Nah, tes minat bakat di sini juga kita nggak hanya fokus terhadap bagaimana jurusan aja, tapi udah lebih ke pekerjaan, terus kemudian seperti apa nanti potensi-potensi lainnya yang bisa kita gali, terus kemudian seperti apa sih korelasi antara Gen Z terhadap pekerjaan-pekerjaan masa kini, terus terhadap psikisnya dia yang mungkin kadang sekarang sering dibilang apa work-life balance, terus kemudian mental illness, that's a lot ya gitu kan, apalagi di internet yang self-diagnose dan lain sebagainya. Sehingga cobalah bagaimana kita metode yang sesuai dengan Gen Z dan juga biar nggak bosen gitu ya. Oke, tambahan mungkin dari Zidan? Kelihatan ini udah cukup mencakup semua ya. Oke. Nah, kemudian nih kalau yang penasaran cara kerjanya, apakah sama tadi mungkin sempat dibilang tes-tes online atau mungkin yang pernah dulu tes psikologi gitu ya, ngisi kolom-kolom, milih gambar, atau seperti apa sih sebenarnya cara kerjanya? So basically kita ada dua layanan gitu ya, yang dimana layanan itu ada yang gratis dan juga layanan berbayar. Nah, kalau di layanan yang masih gratis itu pertanyaannya mungkin ya cuman maksimal 25. Nah, kalau yang di pertanyaan berbayar itu memang kita khususkan, yang kita konfigurasikan berdasarkan beberapa alat-alat tes psikologi gitu. Dimana dengan metode salah satu yang udah terkenal di internasional, kita validasikan melalui psikolog dan sebagainya, kita kurasi pertanyaan-pertanyaannya ini yang benar-benar Gen Z banget. Jadi nggak ada kemalasan buat Gen Z, ini bingung apa ya makna kalimatnya gitu ya kan. Terus apa nih yang menurut kita pilihannya kok kayaknya sama banget gitu ya kan. Sedangkan kita melihat Gen Z kalau udah lihat kalimat yang benar-benar saklek gitu ya kan, itu pusing. Nah, jadi beberapa tes kita juga menemukan gap di mana bahwasannya sebenarnya bisa kita ubah ke metode yang kita inginkan, tapi masih sesuai dengan alat perhitungannya gitu ya. Sehingga kalau mau dibilang validasi, kita valid gitu. Ya mungkin itu sih terkait cara kerjanya. Terus kemudian outputnya, nah ini outputnya yang berbeda. Kalau misalkan yang gratis, outputnya masih kurang terstruktur, ibaratnya belum spesifik banget nih untuk personal gitu kan. Tapi kalau yang berbayar, betul-betul kita olah bagaimana hanya 3, misalkan untuk pekerjaan, cuma 3 pekerjaan yang akan kita berikan gitu. Jurusan juga demikian. Tapi kalau yang untuk gratis masih ada beberapa tier yang kita berikan, kita sarankan apakah sesuai. Ternyata ketika kita uji coba ya, kita uji coba ke mahasiswa, terutama kemarin ada anak-anak SMK juga, yang pertama di mahasiswa,
ternyata sesuai, Mas. Oke. Jadi mereka yang di informatika udah mendapatkan kesesuaiannya, dan bahkan yang di informatika dengan minat dia yang berbeda, seperti contohnya di arts, design, or something, sesuai. Oke. Dan akhirnya banyak banget yang udah make, anak-anak SMK, anak-anak SMA, dan ternyata harapannya bisa memberikan mereka peluang untuk masuk kemana gitu nanti. Teruji berarti Iya, sudah ya. teruji. Oke. Tambahan mungkin? Ya, itu kan tadi misal dari segi teks dan juga penyampaiannya. Nah, sekarang kan Gen Z juga bisa dibilang, saya sebagai desainer juga, gimana sih kita buat platform yang itu tuh saat Gen Z coba tuh nggak bosen gitu loh. Secara visualnya juga mungkin ya. Secara visualnya gitu. Nggak mungkin kita bisa kasih desain yang kayak zaman-zaman gitu kan ya. Jadi gimana sih kita caranya, waktu itu kita sempat riset juga, apa sih yang sekarang lagi tren gitu, desain-desain seperti apa yang sekarang lagi tren, dan gimana sih cara kita untuk menyampaikan itu dan kita bisa tampilkan di platform kita gitu. Jadi konsep kita itu sebenarnya lagi mengikuti untuk desain-desain yang 3D gitu, kayak maskot-maskot 3D gitu. Dan juga yang uniknya, kita sebagai mahasiswa Indonesia pengen gitu kayak nunjukin kalau ya udah budaya kita tuh banyak gitu. Jadi di tes Gen Z pun kita juga menerapkan untuk karakter maskot-maskotnya itu, kita kayak oh udah kita kasih kayak batik, ataupun kita kasih kayak ini tuh kayak merepresentasikan dari daerah-daerah tertentu gitu. Jadi nanti kita bakal tetap berkontribusi di bidang budaya juga, dan juga kita bakal menyesuaikan untuk tampilannya gitu. Karena kan di tes Gen Z ini nanti banyak juga ya kita bisa melakukan tes-tes gitu. Kalau dalam waktu yang lama kan pasti bosen gitu kalau cuma tampilan teks biasa gitu kan. Jadi di dalam segi desain pun kita harus tetap memperhatikan gimana nanti saat teman-teman coba itu tetap ngerasa nyaman dan nggak bosen gitu. Oke, balik lagi ya, kalau mungkin dulu kebutuhannya sekedar ngisi teks atau ngisi tes, ya udah berarti teks aja. Kalau sekarang nggak bisa ya, memang harus secara visual bikin nyaman, dan beneran dari situ akan muncul potensinya kita seperti apa. Tadi sempat disinggung sama obrolan sebelumnya tentang pertanyaannya, kalimatnya Gen Z banget. Boleh nggak sih kasih contoh? Apa gitu misalnya pertanyaan atau kalimat yang Gen Z banget yang kayak apa? Jadi misal kalau di yang kalimat formal banget ya, apa menurut Anda hal yang paling mengesankan gitu kan? Tapi kalau kalimat Gen Z jadi gini, apa yang membuat lo in banget sih sama program ini? Yang in banget gitu kan. Jadi kadang instead of kita menggunakan kalimat yang sebelumnya, jadi ada beberapa kayak kata-kata Gen Z yang spill the tea, terus kemudian lit it up, whatever, ya yang digabung kayak jaksel banget. Oke. Which is juga ya. langsung gini ya. Ibaratnya ya kita menyesuaikan bagaimana habit Gen Z gitu ya kan. Mungkin bakal ada pro kontra, terutama seperti ya harusnya kita menggunakan bahasa yang formal dan sebagainya. Ya balik lagi, Gen Z tadi sifatnya memberontak juga gitu kan. Kalau kita cuma dipaksa gitu, aduh bosen. Kadang mungkin nggak jujur, ya udahlah. Yang penting keisi gitu ya. Yang penting keisi gitu kan. Apaan gitu kan. Ya akhirnya kita membuat yang memang sesuai dengan kita. Dan memang kita udah lakukan UX-nya, user experience-nya ya, UX research-nya bahwasannya ya Gen Z itu seperti ini. Dan akhirnya kita coba buat. Jadi mungkin akhirnya experience-nya seperti ngobrol sama temen yang seumuran ya. Benar. Nggak yang kayak sama guru atau dosen karena ada gap dari bahasanya gitu ya. Oke. Nah ini kalau dari tadi experience-nya Gen Z, kemudian kalimat-kalimat pertanyaannya juga Gen Z banget. Targetnya, apakah memang juga spesifik di Gen Z atau sebenarnya yang non Gen Z juga bisa tanda kutip memanfaatkan dan menikmati tes ini? So untuk saat ini kita masih ke Gen Z karena the name is Gen Z. Maybe in another case kita bakalan punya tes-tes yang di luar teman-teman Gen Z gitu ya kan. Karena range Gen Z aja panjang gitu ya kan. Dari I think beberapa media itu men-statement dari 97 ya kan sampai 2008 or 2012 Avocad gitu ya, yang kemudian berganti generasi Alpha dan juga Beta. Jadi range ini masih panjang. Jadi untuk teman-teman mengetahui aja banyak banget, dan Gen Z termasuk yang masih paling banyak penduduknya di Indonesia gitu, masuk usia produktif dan lain sebagainya. Jadi untuk sampai saat ini kita masih fokus ke Gen Z-nya aja gitu. Oke, fokus di Gen Z ya. Nah kemudian nih
karena ini ngomongin tentang tes ya, yang hasilnya nanti juga akan digunakan untuk ke depan, menyusun masa depan yang tadi kuliah jurusannya tepat, kemudian karirnya juga akhirnya akan tepat gitu ya. Di balik layarnya sendiri untuk memastikan valid atau enggaknya, apakah metode mungkin psikologi apa atau mungkin metode ilmiah yang seperti apa sih? Jadi kita pertama menggunakan beberapa referensi dari jurnal-jurnal internasional yang memang kita kurasikan dari pertanyaannya, terus juga metode penilaiannya ya. Kalau aku belum bisa kasih tahu seperti apa, ini kan penilaian di belakang layar kita. Nah, terus kemudian kita mengkurasi bagaimana didiskusikan ke teman-teman di psikolog juga untuk memastikan ini pertanyaannya sebetulnya sesuai atau enggak. Terus kemudian apakah ini juga ada dampak lain ataupun seperti apa. Jadi kita masih berjalan juga ongoing gitu ya kan. Terus kemudian sebelum pre-release ya, jadi kita masih belum officially release ke publik gitu, dan kita masih memastikan bahwasannya ini tuh fix sesuai dengan keilmuannya, jadi kita nggak main-main kok gitu. Dan form-form penilaian ini kita nggak pakai AI, so this is not AI based, this is scientific based, sehingga bias-bias yang ditemukan di situ ya udah sesuai dengan kaidahnya. Jadi mungkin minim bias daripada kita menggunakan AI gitu. Karena kan sekarang zamannya ya, as we know, all the products using AI. Gitu. Kalau kita agak melawan arus, ya udah kita pakai produk yang scientific aja. Oke. Kita akan jeda sebentar kembali dan kami akan muncul lagi dengan obrolan menarik lainnya setelah yang satu ini.